Halo sahabat YJK, kita bertemu lagi dalam podcast YJK dan ini merupakan kelanjutan ya dari podcast kita sebelumnya dan merupakan dalam rangka penerbitan buku Bertumbuh dalam Iman Kristen yang berdasarkan Katekismus Kecil Martin Luther. Dan sahabat YJK, untuk sesi ini atau podcast kali ini kita akan bicara seputar 10 perintah Allah ya. Namun sebelum kita bincang-bincang, saya sudah bersama narasumber kita hari ini yaitu Reverend Eri Rumengan MA. Beliau adalah pendeta Lutheran. Apa kabar Pastor Eri? Kabar baik Pak Kris. Ya, ini merupakan kelanjutan yang kemarin ya, Pastor. Ya. Dan kali ini kita akan bicara soal 10 perintah Allah. Betul, dasar kita. Ya, sebelum masuk ke dalam apa saja 10 perintah Allah, mungkin sebagai awal, mungkin kenapa dikeluarkannya 10 perintah Allah ini berkaitan dengan hal itu? Iya, apa yang dinamakan Taurat Allah itu sebenarnya dari sejak penciptaan, segala sesuatu Tuhan percayakan Adam untuk mengurus apa yang sudah Allah ciptakan. Tetapi ada satu perintah ya, dan ini merupakan satu larangan, yaitu tidak memakan buah yang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, itu merupakan awal yang Tuhan inginkan untuk kita dalam hal ini, dalam konteks ini manusia taat kepada Allah. Ya, karena itulah cara satu-satunya Allah juga memberikan kepercayaan kepada kita untuk kita mempunyai kebebasan dalam berkehendak. Ya. Yeah. Dengan adanya pohon tersebut, ini merupakan suatu sarana yang Allah berikan untuk memberikan suatu pilihan bagi manusia ya, di mana ini yang tadi kita baru saja bahas, yaitu free will ya, kebebasan dalam berkehendak. Mungkin kalau kita mau sedikit berbincang-bincang, kenapa ya pohon tersebut harus ada di tengah-tengah Taman Firdaus? Bukankah kalau tidak ada, maka tidak akan ada manusia yang jatuh dalam dosa gitu. Jadi seolah-olah Allah men-setup atau menjebak pohon itu ada di situ, dan Allah juga pasti tahu manusia pasti akan tergoda ya untuk makan buah terlarang tersebut ya, meskipun sudah dilarang, itu istilahnya. Jadi apa maksud dibalik itu semua? Tapi justru di sini kita melihat bahwa kebebasan itu yang Tuhan mau gambarkan di sini adalah benar-benar kebebasan yang tidak ada syarat, dalam arti tidak ada paksaan sama sekali gitu. Bayangkan kalau Tuhan mau, Tuhan bisa menciptakan manusia kayak robot dari awal. Ini saya sering bahas ya. Dari awal diciptakan manusia yang sudah diatur untuk tidak boleh melawan Allah. Apakah Allah sanggup melakukan itu? Sanggup. Dia bisa. Tapi dia tidak menciptakan manusia yang seperti itu. Tapi dia ciptakan manusia yang mempunyai kebebasan dalam berkehendak untuk memilih. Nah, cara satu-satunya adalah Allah menghadirkan satu aturan ya, di mana itu tidak boleh dilanggar. Nah, tentunya rencana penyelamatan manusia ini sudah direncanakan oleh Allah sendiri ya, sebelum penciptaan. Rencana penyelamatan itu sudah merupakan bagian daripada apa yang Allah akan lakukan. Jadi demikian, ini asal muasalnya ya kita membahas ini, dan akhirnya Tuhan menurunkan dasatita ini lewat Nabi Musa untuk ditaati oleh umatnya ya, umat perjanjian itu istilahnya.
Nah, itu merupakan satu gambaran supaya mereka mempunyai istilahnya guidance ya, apa namanya, arahan bagaimana sebenarnya mereka hidup kudus seperti apa yang mereka sembah, yaitu Allah yang kudus juga. Hmm. Nah, dalam konsep ini kita memahami tuntutan Allah untuk menjalani 10 hukum Taurat ini suatu hal yang sifatnya eh, kalau kita mau jujur tidak ada satupun yang dapat melakukan hukum Taurat ya secara sempurna. Karena Sempurna. apa? Allah menuntut untuk dilakukan semuanya secara sempurna, bukan dilakukan sebisanya atau seberapa yang semampunya, tetapi Allah Hmm. menuntut untuk semuanya dilakukan dengan tanpa cacat dan bercela. Dan kita hanya bisa pahami satu hal, yaitu manusia Yesus Kristus sendiri itu yang hanya mampu melakukan hal tersebut. Sehingga dalam melihat hukum Taurat ini, meskipun kita tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi, tapi tetap menjadi tuntunan kita, ya, guidance kita ya, atau menjadi pagar ya Hmm. dalam kita hidup sebagai manusia yang apa namanya telah ditebus ini untuk tetap em, menjadikan Taurat ini menjadi rambu-rambu buat kita untuk kita hidup eh, istilahnya kudus ya. Hmm. Bukan karena oleh kita kudus, tetapi oleh karena Kristus yang sudah mewakili kita. Ya. Jadi demikian Pak Kris, untuk awal mulanya Ya. kita mengetahui bahwa sebenarnya Taurat Tuhan itu berfungsi sebagai pagar dan juga sebagai cerminan ya untuk kita Pagar. melihat ya betapa berdosanya kita, betapa terpuruknya kita sebagai manusia yang berdosa, dan juga sebagai penuntun ya, Ya. penuntun yang memberikan arahan supaya kita itu tetap hidup di jalan yang Tuhan sudah tentukan rambu-rambunya. Nah, Hmm. makanya meskipun tadi saya katakan kita tidak hidup dalam hukum Taurat, tetapi kita juga tidak menghapus hukum Taurat. Artinya kita tetap menggunakan hukum Taurat sebagai guidance kita ya. Jadi saya rasa itu dasar awal kenapa Allah menurunkan hukum Taurat, karena justru disitulah kita bisa melihat ya di mana manusia mempunyai benar-benar kebebasan yang absolut dalam hal memilih atau memutuskan. Nah, Tuhan tahu keputusan manusia itu adalah akan memberontak kepada Dia ya, jatuh dalam dosa. Makanya dari sejak awal, sejak sebelum penciptaan, rencana penyelamatan manusia itu sudah terjadi ya. Jadi demikianlah apa namanya kita mempelajari dasar titah yang diturunkan oleh Nabi Musa untuk umat ya bangsa Israel. Tapi ini tetap bukan suatu hal yang istilahnya kita lewatkan ya. Oh kita nggak hidup lagi hukum Taurat, kita tidak akan di Ya. ini kan oleh hukum Taurat. Memang betul karena Kristus yang sudah melakukannya untuk kita. Tapi itu tidak berarti kita menghapus hukum Taurat. Nah, oleh karena itulah kita masih ya membahas dalam katekismus Kecil Martin Luther. Hal ini tetap kita menjadikan suatu hal yang pembelajaran untuk kita tetap bisa dituntun ya. Seperti Hmm. apa sih gambarannya yang dituntut oleh Allah sebagai anak-anak Allah. Ya. Meskipun kita tahu kita tidak sempurna, kita hanya bisa bersandar kepada Kristus. Ya. Seperti Ya, yang tadi Pastor katakan, ada 3 fungsi sebenarnya sebagai pagar, cermin, dan penuntun ya penuntun dalam betul. kita berbuat atau bertindak sebagai manusia. Baik, sahabat YJK, kita akan masuk dalam dasatita atau 10 perintah Allah, di mana di dalamnya ada 10 perintah yang diberikan untuk kita sebagai pagar atau tidak melewati rambu-rambu yang sudah ditetapkan, dan juga sebagai cermin dan juga sebagai penuntun. Tita yang pertama, Pastor, adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Iya, betul. Ya, bisa dijelaskan mungkin dari perintah yang pertama ini? Iya, jelas.
Eee, Tuhan tidak menginginkan kita untuk, mempunyai Allah lain. Karena Allah itu sifatnya itu pencemburu dalam tanda kutip. Hmm. Artinya kita memang tidak punya apa yang namanya hidup di mana kita bisa bergantung, ya. Hmm. Hanya Allah yang satu itu. Jadi Allah yang lain itu Tuhan larang untuk supaya kita punya hidup. Karena di Hmm. luar daripada Allah tidak ada kehidupan. Oke. Artinya ini seolah-olah Allah itu memaksakan kita untuk memberikan satu penghormatan atau kita respect sama dia, takut pada dia, atau tidak boleh menduakan dia, bukan oleh karena dia menginginkan hal tersebut untuk menjadi kepentingan kepentingan Allah. Kepentingan Allah dalam arti dia tidak mau manusia ciptaannya itu jatuh, makanya peraturan itu dibuat. Hmm. Nah, ini untuk lebih memahami lebih lanjut, Allah tidak tertarik atas segala sesuatu yang sebenarnya dia larang untuk kita lakukan. Ini hanya semata-mata benefitnya untuk kita. Ya. Dengan kita tidak menduakan Allah atau tidak mempunyai Allah lain yang kita percaya selain Allah yang Esa itu, itulah yang membuat atau yang menuntun kita untuk mempunyai satu iman yang kuat, iman yang Hmm. teguh, iman yang tidak menduakan Allah yang satu itu. Karena kalau saya mau coba sedikit memberikan gambaran, bahwasannya memang dalam dunia yang sudah semakin tua dan semakin jatuh ini, banyak sekali Allah-Allah kecil yang muncul ya, bukan hanya sekedar berhala. Hmm. Mungkin kita akan melihat, oh jangan ada Allah lain, wah kita menyembah patung atau itu mungkin hal yang paling mendasarnya ya kalau kita belajar di Katekismus Martin Luther. Tetapi kalau pengembangannya ternyata ini sangat-sangat luas ya. Sangat luas ya. Allah itu bisa bisa Allah-Allah kecil itu bisa berbentuk segala macam yang ditawarkan oleh dunia ini sehingga kita tidak lagi menyandarkan apa namanya harapan kita, andalan kita Hmm. kepada Allah, Allah yang benar itu, Hmm. ya. Jadi kita malah apa namanya istilahnya hanya bergantung pada hal-hal yang sifatnya sementara, yaitu yang ditawarkan oleh dunia ini. Nah inilah Bisa berupa kesenangan dan juga benda, oh begitu itu ya? jelas bukan hanya benda saja, segala yang hidup pun bisa kita buat Hmm. itu menjadi ilah-ilah kecil Lain ya, ya, itu ya. ilah lain daripada Allah yang satu itu ya. Jadi kalau kita mau berikan ini contohnya banyak sekali ya. Sebenarnya paling 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 enak kalau kita bicara ada case-case tertentu ya, Hmm. yang istilahnya membuat kita istilahnya bisa memprioritaskan atau istilah menduakan Tuhan. Iya. Contohlah mungkin hal-hal yang dialami oleh mungkin bukan menghakimi ya, tapi kaum muda ya, kaum remaja yang mana teknologi udah semakin akrab dengan mereka Hmm. sehingga waktu mereka ini tanpa disengaja mungkin waktu mereka jadi lebih banyak istilahnya mereka pakai untuk eh, misalnya ya terlampau banyak menghabiskan waktu mereka di sosial media Sosial media. atau bermain game online. Memang ini kadang-kadang untuk mengisi waktu senggang Hmm. boleh-boleh saja ya. Tapi justru banyak kasus di mana mereka jadi addicted ya, ada jadi Ya. apa namanya terbelenggu dengan permainan tersebut. Akhirnya ya mungkin gambar umumnya mereka tidak lagi perhatikan kesehatan, Ya. akhirnya merugikan diri sendiri. Bahkan waktu-waktu yang mereka misalnya harusnya gunakan untuk dengan keluarga mereka atau berinteraksi secara sosial, bukan sosial dalam dunia maya atau digital ya, itu justru malah berkurang ya. Apalagi istilahnya berinteraksi dalam komunitas gereja contohnya. Karena Hmm. kita bicara kan Ya. kitanya harusnya bersekutu ya bersama-sama teman-teman
di gereja, contohnya di kaum pemuda. Ini saya bicara tadi konteksnya anak-anak muda. Ini bisa bicara juga dengan konteks orang dewasa juga. Aduh, banyak Ya, sekali. ya, Namanya ala-ala kecil yang mungkin secara sengaja atau tidak sengaja itu bisa saja kita sendiri yang menciptakan itu. Atau oh, bisa juga suatu hal yang ditawarkan oleh dunia ini yang entah sadar atau tidak sadari itu menjadi hal yang lebih kuat atau hal di hmm, mana kita bergantung, hal yang mana kita turuti dan akhirnya kita mengesampingkan Tuhan. Nah, ya, ini ternyata berat sekali. Kalau cuma oh jangan nyembah patung, oh dari dulu saya orang Kristen nggak pernah nyembah patung. mm-mm, Tetapi tanpa kita sadari mungkin uang kita itu jadi Tuhan kita atau jadi Allah kecil kita gitu loh. ya, Karena kita merasa bahwasannya oh itulah yang menjadi andalan kita. Nah tentunya seperti dasar kita ini juga berkaitan satu dengan lainnya ya. Meskipun ada ke-10, ya, tetapi jelas ini tidak tidak apa namanya tidak terlepas satu dengan yang lainnya. Makanya ini jadi satu paket, bukan dilakukan sebaik mungkin atau seberapa yang bisa kita lakukan, tapi harus semuanya lengkap. Dan saya mau bicara satu hal, kita lihat ini adalah urutan, bukan penomoran. Dan hmm, banyak beberapa dari kita yang istilahnya terjebak dalam, wah ini nomor 1, ini harusnya nomor 2, nomor 3, atau yang mm-mm, nomor 9 adalah nomor 10. Kita nggak usah meributkan atau istilahnya berkecengkrama dengan masalah itu ya. Urutan aja yang kita lihat. Bosannya yang penting ke-10-nya itu adalah titah yang Allah ingin manusia jalankan. Dan justru Allah menginginkan untuk kita menyadari bahwasannya kita tidak punya kemampuan untuk menjalani itu kecuali kita uh, melihat atau berharap pada Yesus sendiri. Demikian Pak Kris. ya. Jadi sahabat YJK, kalau kita bicara soal Allah lain di sini, kalau dalam buku itu bisa berupa uang, olahraga, pekerjaan, rekreasi, harta benda, keluarga, sekolah, yaitu beberapa contoh ya, yang mungkin membuat kita menomorduakan Allah ya. Mungkin ini menarik Pak. Coba boleh dibacakan di Matius Matius 10 ayat 37. ya. Demikianlah firman Tuhan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Nah, Ya. bukankah kita istilahnya mengasihi orang tua, Ya, kenapa jadi atau mengasihi anak kan ada lebih hormatilah sedikit? ayah ibumu, itu Iya, sama. seolah-olah, Itu, seolah-olah. Nah ini memang berkaitan ya. Tapi kalau ya, saya mau kasih sedikit gambaran, kayaknya Allah itu tidak mau istilahnya kita mengasihi eh, keluarga kita, seseorang atau suami kita, istri kita, anak-anak kita lebih daripada mengasihi dia. ya, Itu memang kelihatannya kayaknya nggak kayaknya kenapa kok Tuhan kelihatannya terlampau apa namanya tuh sensitif sekali ya, masa kita mengasihi orang tua kita aja lebih sedikit aja apa namanya Tuhan kayaknya sudah cemburu ya, iri hati. Tapi sebenarnya demikian Pak Kris yang mau saya ya, jelaskan di balik daripada penjelasan ayat ini mau menggambarkan ya cara memahaminya gini. Bagaimana kita bisa mengasihi istri kita, suami kita, anak kita lebih baik, lebih sungguh ya. Kalau kita tidak masuknya atau memprioritaskan mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Artinya ya, gitu, Pak. Jadi hal tersebut itu antara apa yang manusia mau usahakan antara manusia ke manusia itu sifatnya sementara dan itu rapuh, Pak. Ya, meskipun wah dia bilang oh dia saya akan mencinta dia setengah apa namanya sampai mati atau apapun juga pada kenyataannya itu hanya ada di drama-drama Korea ya. Wah tidak pernah istilahnya melupakan, harus selalu setia ya. Saya juga tidak bermaksud mendiskreditkan satu drama Korea tadi, ini cuma sekedar contoh saja ya Pak. Atau drama-drama yang lain lah ya. ya, Nggak usah bicara soal drama Korea, maaf. Jadi banyak drama-drama di televisi yang istilahnya
menyajikan hal-hal yang kelihatannya wah, sujud ya sama orang tua, setia sama keluarganya atau segala macam. Tetapi kita tidak bisa, jalurnya itu tidak ada demikian, Pak. Sebagai orang Kristen, jalurnya, pintunya itu harus mengasihi Allah yang paling utama terlebih dahulu, baru kemudian dia akan dimampukan untuk setia mengasihi keluarganya, suaminya, istrinya, anak-anaknya dengan dasar kasih Kristus terlebih dahulu. Nah, itu baru yang benar, Pak. Ya. Bukan membangun kasih, oh kasih Allah nanti saya juga bisa kasih Allah, tapi yang penting saya urusan sama manusia, istri saya atau suami saya, yang penting itu yang mau saya prioritaskan. Tidak bisa. Prioritas tetap utamanya lewat pintunya hanya dari mengasihi Kristus terlebih dahulu. Sehingga kita membuat diri kita layak di depan Dia. Dan kalau kita sudah istilahnya melakukan sesuatu yang layak di depan Tuhan, niscaya ya kehidupan kita adalah mengasihi sesama kita, istri, suami, anak-anak, saudara, ibu, bapak kita, jauh mempunyai suatu hubungan yang lebih baik, Pak. Baik. Ya, sahabat YJK, demikianlah perbincangan dari perintah pertama ya, dari 10 perintah Tuhan yang sudah kita bahas hari ini. Dan kalau dalam buku ini, oleh karena itu maksud kita ini ialah menghendaki iman yang benar dan kepercayaan yang teguh di dalam hati, dan inilah yang membawa kepada Allah dan bergantung hanya kepadanya, ya. Dan sahabat JJK, kita akan masuk dalam perintah Allah yang kedua, ya, Pastor ya. Ya. Yaitu jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Mungkin Ya. bisa dijelaskan prolognya, Pastor. Iya, betul. Jadi dalam perintah yang kedua ini secara umum bisa digambarkan bahwa nama Allah itu bukan hanya sekedar satu nama yang istilahnya dapat kita permainkan dalam tanda kutip, yaitu menggunakan nama itu untuk satu hal yang salah. Ya, istilahnya dalam contoh mengutuk ya, atau membuat sumpah serapah, atau juga berdusta ya dengan menggunakan nama Tuhan supaya dustanya tertutupi ya. Wah, padahal ternyata dusta di balik itu ya. Bilang-bilang Tuhan. Atau juga ya mungkin juga termasuk mantra. Iya. Banyak juga kuasa-kuasa kegelapan menggunakan nama Tuhan. Ya kan, ternyata Tuhan yang lain ya gitu ya. Seolah-olah sifatnya religius ya, istilahnya wah kelihatannya dia mengutip firman Tuhan ya, karena mempraktikkan hal-hal okultisme, bisa saja seperti itu. Atau menggunakan nama Tuhan dalam hal yang mungkin lebih kasual ya, berbicara dusta ya. Udah bicara ini benar loh ya, orang nggak mungkin dong saya kan orang gereja, suka ke gereja dan tahu mentaati firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu adalah satu yang saya kedepankan ya, itu menggunakan nama Tuhan juga ya, untuk istilahnya bukan memperbaiki diri ya, untuk orang lain melihat status kita sebagai seorang yang mungkin untuk bisa dapat dipercaya ya, dengan mengutip nama-nama Tuhan, ya. Misalnya nama Tuhan itu artinya, wah saya adalah orang yang percaya pada Yesus Kristus, dan banyak motif-motif yang digunakan ya dengan menggunakan nama Tuhan, termasuk juga dalam hal bersumpah ya. Nah ini tentunya kita bisa pahami ada juga orang yang diambil sumpahnya oleh negara di depan Alkitab ya, bisa dia untuk naikkan sumpah. Kita melihat bahwasannya negara ini adalah sebagai wakil Allah ya, dan mereka bersumpah untuk mereka setia dalam melakukan pekerjaan mereka depan rakyat yang memilih ya, atau pemimpin yang memilih dia untuk memegang suatu jabatan tertentu contohnya. Nah kalau hal tersebut
ini tentu saja dimungkinkan ya untuk menaikkan sumpah. Hmm. Tetapi dalam hal-hal yang lain, kita tidak menggunakan sumpah dengan nama Tuhan. Ya, bukan karena Tuhan tidak suka namanya dipakai-pakai ya, dipermainkan. Karena apa? Karena nama Tuhan itu adalah satu yang sifatnya sakral, yang harusnya kita pergunakan untuk menaikkan rasa syukur kita, melalui doa-doa kita, melalui puji-pujian ya, melalui tutur kata kita gunakan nama Tuhan itu dalam rangka menyaksikan Injil kebenarannya. Wah, itu sukacita sekali, Pak. Itu yang Tuhan harapkan. Di luar daripada itu, kita tidak dilayakkan untuk menggunakan nama Allah untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya, tapi kalau untuk kepentingan menyaksikan Injil kebenaran Tuhan, silakan. Nah, tapi kalau dia mencari keuntungan atau supaya orang melihat dia seorang religius atau apalagi menggunakan itu untuk sebagai saksi dusta, tentunya ini yang dimaksud daripada titah yang kedua ini ya. Tidak menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan ya. Jadi nama Tuhan itu agung, bukan harus dia dihormati, tapi memang nama Tuhan itu sendiri mempunyai satu kedahsyatan dalam pengertian itu adalah bagaimana Tuhan memberikan sarana untuk memanggil dia, untuk memuji dan bersyukur kepada dia gitu, untuk memohon kepada dia. Jadi tidak digunakan untuk hal-hal yang di luar itu harusnya. Ya, untuk mengajar, untuk ini ya, oke. Tapi bukan untuk istilahnya mencari kepentingan sendiri, apalagi tadi ya contoh melakukan saksi dusta. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Kira lebih dari Baik, jadi kalau seperti yang dilakukan adanya sumpah-sumpah jabatan itu memang satu hal yang bisa dilakukan ya, Pastor? bisa dilakukan ya. Dan ini tidak Dan tidak melanggar begitu tidak maksudnya. melanggar ya, karena ini diselenggarakan oleh pemerintah, di mana pemerintah juga adalah wakil Allah juga, gitu Pak. Baik. Ada lain mungkin yang mau ditanyakan seputar jangan menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, mungkin ini jadi satu satu yang menarik ya kalau misalnya saya menyebut dengan sembarangan, apa yang akan terjadi gitu loh. Ya, apa yang terjadi ketika kita melanggar hal ini gitu? Ya sama ya, seperti kayak yang pertama, Iya. karena ini adalah titah, artinya melanggar. Kalau melanggar itu ada hukumnya, artinya ada konsekuensinya. Nah, kalau melihat konsekuensi-konsekuensi itu dan bagaimana cara kita hidup dalam dunia ini, ternyata hal-hal seperti ini adalah satu hal yang mungkin kita tidak hindari juga, satu hal yang tidak sengaja kita lakukan. Atau mungkin kita sudah lakukan berkali-kali dan baru kali ini kita mendengar ternyata hal tersebut itu tidak berkenan di depan Tuhan gitu, di hadapan Tuhan. Nah, sekarang justru kita memahami ini sekarang, melihat dari satu perspektif di mana ternyata jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan itu ternyata punya makna yang sangat luas ya. Ya kita dalam hal ini manusia harus berhati-hati. Dan kalau kita tanpa sengaja ya kita terjatuh ya dalam larangan tersebut dan kita sudah lakukan, tentunya kita harus cepat memohon pengampunan Tuhan ya, menyadarinya, mengakuinya, dan memohon pengampunannya. Begitu Pak Kris. Baik. Mungkin kita bisa langsung masuk ke titah yang ketiga, Pak Kris. Baik. Sebelumnya mungkin kami juga perlu ingatkan bahwa dari titah yang kedua ini kita harus memperlakukan nama Allah dengan hormat yang selayaknya. Jadi pakailah nama Allah di dalam doa, kemudian menghormati Allah dengan mengaku betapa besar dan agungnya Dia, dan juga memakai nama Allah untuk bersyukur. Ya.
Kita menghormati Allah dan bersyukur padanya karena kebaikan yang telah diperbuat bagi kita, dan hormatilah nama Allah dengan mengajarkan firman-Nya dengan tepat dan dengan menuntun pada kehidupan Kristen. Dan sahabat YJK, kita akan masuk dalam perintah Allah yang ketiga, ya. Yang berikutnya adalah perintah Allah yang ketiga adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, ya. Mungkin secara sebelumnya pernah kita angkat atau kita bicarakan tentang hal ini, tapi tidak secara detail. Dan mungkin Pastor ingin menjelaskannya, Pastor, mengenai hari Betul. Sabat. Iya, jadi ini satu hal yang penting ya. Ini merupakan refleksi daripada apa yang sebenarnya Tuhan lakukan. Pada hari ketujuh dia beristirahat ya. Memang jatuhnya kalau lihat dari sejarah Sabat, Sabado ya, artinya memang itu hari Sabtu. Hari Sabtu. Hari Sabtu ya. Terlepas dari itu, kita sebagai umat Kristen, meskipun ada latar belakang kenapa kok banyak umat yang beribadah justru hari Minggu bukan hari Sabtu ya. Sebenarnya itu merupakan satu hal perbincangan yang cukup menarik ya, di mana ada hal-hal yang satu denominasi tertentu ya, saya tidak menghakimi ya mereka, tetapi yang benar itu karena itu adalah memang harinya hari Sabtu, kenapa nggak beribadah di hari Sabtu dan gunakan hari yang lain untuk lakukan yang lainnya gitu kan. Terlepas dari itu, kami sebenarnya tidak mendiskreditkan ya hari tertentu ya, termasuk hari Sabtu. Dan memprioritaskan hari Minggu sebagai officially hari di mana yang patut untuk kita beribadah ya. Sebenarnya konsepnya adalah setelah melewati 6 hari penciptaan, hari ketujuh Allah beristirahat. Kita punya 7 hari ya yang sudah dari sejak awalnya kita jalani, dan kita mengakhiri hari-hari aktivitas kita itu dengan beristirahat. Tetapi konteks beristirahat ini juga meskipun kita pakai waktu beristirahat itu dalam satu konteks kembali lagi memikirkan begitu dahsyatnya, begitu hebatnya, begitu agungnya, begitu baiknya Tuhan ya. Jadi 6 hari kita menjalani kehidupan kita, menikmati ciptaan Tuhan ya, istilahnya melatih juga apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk kita perhatikan, untuk kita budidayakan ya, karena ini semua ciptaan Tuhan. 6 hari Tuhan memberikan waktu kita untuk menikmati itu semua, mempelajari itu semua, mensyukuri itu semua, bahkan membudidayakan, memaksimalkan apa yang sumber daya yang ada untuk kita lakukan, termasuk kita bekerja, bersekolah, apapun juga kesibukan ya. Ini di luar daripada tiap-tiap hari Tuhan istilahnya menginginkan kita bersekutu dengan Dia melalui persekutuan pribadi, keluarga ya, tiap-tiap hari ya. Dan itu ada satu hal yang kita jalani dalam setiap doa-doa kita, nanti kita akan sampai ke situ juga. Tetapi dalam hitungan minggu ada satu hari secara komunal kita beribadah bersama seluruh orang-orang percaya datang ke rumah Tuhan ya. Nah, kenapa harus kita datang beribadah pada Tuhan? Nah, ini ada kelanjutannya dengan bagian yang dijelaskan di Katekismus Kecil Martin Luther ya. Seperti contohnya ada baptisan ya yang dilakukan di gereja, ada juga perjamuan kudus, ada juga pengakuan dan pengampunan dosa yang dilakukan di gereja ya. Ini tindakan yang dilakukan ya. Tetapi kalau kita mau melihat dari tita yang ketiga ini, ternyata Tuhan itu membangun suatu hal yang untuk kita mengingat akan Dia. Karena apa? Kalau kita melupakan Dia, yang ada kita mengambil jalan kita sendiri, dan jalan kita itu adalah jalan buntu sebenarnya ya. Bukanlah jalan kehidupan. Karena jalan kehidupan itu hanya satu, yaitu milik Kristus.
dan dialah kehidupan itu sendiri. Makanya dengan kita melakukan ibadah kita ya, hari apapun itu, ya kalau kita menetapkan hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tidak jadi satu masalah ya. Seperti apa yang kita juga lakukan ya. Kita bisa melakukan ibadah mingguan kita di hari Kamis, kadang juga hari Rabu ya. Tetapi alangkah baiknya kalau kita memang mempunyai satu kerutinan ya, menetapkan, oh hari Rabu lah kita beribadah di tempat ini misalnya. Atau hari Kamis atau Jumat. Atau ya ikut seperti umumnya mereka beribadah, yaitu ada hari Minggu. Nah, menghormati itu adalah hari yang kita itu adalah baik untuk kita mendekatkan diri pada Tuhan, mendekatkan diri pada keluarga, ya, dan juga kita istilahnya recharge ya, istirahat untuk kita kembali lagi dikuatkan ya, diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk bisa menjalani lagi 6 hari ke depan sebelum kita beristirahat lagi untuk keesokan minggunya gitu ya. Jadi ini adalah penting. Beberapa hal yang perlu kita ingat tadi adalah bukan masalah harinya harus benar ya. Karena Tuhan yang melihat kita tuh beribadah dalam 7 hari yang Tuhan sudah berikan. Gunakanlah 1 hari itu kita kembalikan pada Tuhan gitu loh. Sebagai rasa syukur kita, rasa hormat kita ya. Dia udah memberikan segala sesuatunya dan memberikan kita kesempatan untuk melakukan aktivitas kita selama 6 hari. Hari ke-7 adalah sebenarnya benefit untuk kita sendiri ya, untuk kita relax, istirahat, dan hanya memfokuskan betapa hebatnya karya Tuhan itu dalam kehidupan kita orang-orang berdosa ini. Ya dengan cara demikian, regularly ya, setiap minggu kita tetapkan ya, atau setiap Sabtu, setiap Senin, atau setiap apa yang kita gunakan untuk datang beribadah pada Tuhan. Inilah yang merupakan suatu kehidupan yang orang-orang Kristen itu harus lakukan ya. Artinya entah itu menjadi hari Minggu, hari apapun juga gunakanlah 1 kali dalam 1 minggu untuk kita datang betul-betul bertekuk lutut pada kaki Tuhan, mensyukuri segala satu nikmatnya untuk apa yang sudah diciptakan, apa yang sudah disediakan untuk kita di dunia ini. Demikian Pak Kris. Iya, jadi konklusinya adalah bagaimana memanfaatkan waktu yang sudah diberikan Tuhan, di mana sudah sibuk dengan kegiatan, diharapkan ada 1 hari khusus atau hari yang dikuduskan gitu ya, Pastor. Betul. Ya. Entah itu hari apa saja begitu ya. Hari apa saja atau menggunakan hari Minggu sebagai hari yang mungkin secara officially dinamakan hari istirahat ya. Hari beristirahat ya. Tapi ternyata saat-saat ini juga orang sudah tidak lagi istilahnya hari Minggu buat istirahat. Orang hari Minggu bisa kerja juga ternyata ya. Justru off-nya nanti hari Jumat hari lain, ya. Atau hari yang lain. Jadi dengan begitu pesatnya perkembangan sosial kita ya, ternyata ini juga istilahnya tidak mengharuskan kita lagi untuk hari Minggu ya, seperti mungkin kita bicara 50 tahun yang lalu ya. Orang memang hari Minggu itu adalah hari yang diciptakan untuk kita bersyukur pada Tuhan. Ternyata itu tidak bisa kita berpikiran sempit ya istilahnya gitu. Berarti memang ada 1 hari kita recharge ya, mendengarkan firman Tuhan begitu ya. Istilahnya mungkin istirahat sejenak ya dalam kesibukan atau aktivitas kita sehari-hari. Demikianlah tadi yang kita bahas ya mengenai titah yang ketiga ya. Baik. Sekarang kita masuk Sahabat JJK dalam titah yang keempat atau 10 perintah Allah, yaitu perintah yang keempat ya. Yang keempat adalah titahnya hormatilah ayah dan ibumu. Mungkin Pastor silakan Pastor. Ya, kalau di sini kita jelas ya secara
mendasar kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebagaimana bahwasannya kita tidak bisa ya istilahnya bersikap remeh terhadap orang tua kita ya. Dan ini juga bukan hanya terkait pada orang tua, tapi orang yang dituakan melakukan tita yang keempat ya. Ini sebenarnya cuma dikatakan untuk kita menghormati Ayah ayah dan dan ibumu. ibu atau orang tua kita. Ya, Ternyata perluasan daripada tita tersebut itu bukan hanya pada orang tua ya, orang yang dituakan atau orang yang lebih tua daripada oh, kita, dan termasuk juga pemerintah juga. pemerintah. Ya, Oh, pemerintah oke. yang merupakan wakil Tuhan. Jadi eh, ini adalah satu perintah yang mengharuskan kita tuh menghormati orang yang lebih tua daripada kita atau orang yang di atas kita gitu loh. Ya, orang di atas kita tapi di bawah Tuhan. Hmm, Ya, selain tadi dikatakan oleh kita pertama kita harus mengakui keagungan Tuhan, menghormati Dia sebagai Allah satu-satunya dan tidak ada Allah lain. Ternyata di bawah Tuhan, ya, kita juga tetap masih menghormati orang-orang yang di atas kita, orang tua kita, yang melahirkan kita, yang memelihara kita, mengasuh kita, mendidik kita, termasuk guru-guru kita, ya hmm, kan? Meskipun dia mungkin umurnya lebih muda, tapi dia satu-satunya guru kita, berarti kita hormatin. Oh, bicara tentang satu yang di atas kita, misalnya eh, dosen kita gitu ya, atau ketua RT kita, hmm. bisa aja gitu ya. Meskipun mereka adalah juga orang-orang biasa juga yang bisa melakukan dosa dan kita bisa sakit hati juga ya pada mereka. Karena ternyata orang tua juga banyak yang gagal ya menjalani tugasnya sebagai orang tua, termasuk juga pemerintah. Meskipun kita respect pada pemerintah, tapi kalau pemerintahnya korupsi, pemerintahnya tidak melakukan atau tidak melindungi rakyatnya dengan yang seharusnya, Hmm. apakah kita jadi harus tunduk? Tetap menghormati dalam pengertian gini, kita bukan berarti tunduk, oh kita bisa dilakukan semena-mena ya sama contohnya pemerintah yang misalnya memerintah secara otoriter ya. Tentunya kita orang-orang Kristen tetap harus ya istilahnya memberikan sikap kita ya sebagai orang percaya seperti apa gitu. Jadi tidak boleh kita asal-asalan apa namanya, wah perintahnya harus menghormati. Jadi kita Ya, tidak boleh apa namanya uh, istilahnya tidak boleh protes ya, tidak boleh ngapa-ngapain kecuali tunduk ya, nggak juga demikian. Jadi rasa hormat, rasa apa istilahnya tuh menghargai itu didasari atas dalam tanda kutip orang tua yang juga menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan semestinya. Pemerintah yang juga melakukan tanggung jawabnya juga semestinya dan oleh hmm. karena itulah kita menghormati mereka gitu. Jadi itulah uh, daripada tita yang keempat yang harus kita jalani. Berarti menghormati tidak tidak menghilangkan untuk tetap bisa mengkoreksi ya, Pastor? Iya. Jadi seolah-olah gini, wewenang Allah itu Allah titipkan lewat orang-orang yang di atas kita, guru Hmm, kita, orang tua kita, kakek kita, ketua RT kita, presiden kita, menteri kita, siapapun, pendeta kita, hmm. ya. Jadi orang-orang yang memang Tuhan tunjuk ya dan pakai mereka untuk memimpin kita juga ya. Karena tetap di atas kita tetap ada orang lain yang lebih tinggi daripada kita gitu. Tapi kita tetap bisa mengkoreksi kan? Ya, Maksudnya mengoreksi dalam mengkoreksi pengertian dalam arti bukan memberontak, tidak ya ya bukan juga tidak marah dengan ya, kemarahan. ya. Jadi memang harus juga dengan kasih ya, bersikap ya. Mhm. Protes boleh saja ya, tapi dengan aturan ya tentunya. Oke. Dan apa yang terjadi jika kita melanggar hal ini, Pastor? Ya, karena itu sudah tatanan aturan ya. Oke. Jadi tentunya tidak ada keseimbangan dan kita sudah mengetahui karena jatuhnya manusia dalam dosa inilah yang mengakibatkan keteraturan ini menjadi kacau ya. Meskipun
perintah yang keempat ini untuk menghormati orang tua kita atau siapapun yang di atas kita, pemerintah kita, itu hanya istilahnya bentuknya sementara. Karena keadilan yang sesungguhnya yang kita harapkan itu sifatnya hanya kepada kerjaan Tuhan yang kekal ya tentunya. Jadi untuk sementara ini ya Tuhan memang memakai orang-orang di atas kita itu, pemerintah kita, orang tua Ya, kita, tapi bukan berarti mereka juga sempurna ya. Itu aja Pak. baik. Baik. Kita masuk dalam titah yang kelima. Betul? Dan sahabat JJK, kita akan bahas titah yang kelima atau perintah Allah yang kelima, yaitu jangan membunuh. Apakah artinya ini? Ya, Pastor Eri mungkin ingin menjelaskannya. Silakan Pastor. Sebenarnya jangan membunuh ini merupakan satu hal yang kalau kita melihat dari saksinya itu adalah menghilangkan nyawa orang lain, ya kan? Kita sebenarnya cuma Tuhan mau mengingatkan, hei kau manusia, akulah yang memberikan kehidupan, ya. Kecuali karena aku yang istilahnya mengaturnya, tidak ada satupun manusia yang berhak untuk mengambil nyawa orang lain ya. Artinya itu memang hidup mati kita itu sebenarnya harusnya di tangan Tuhan. Meskipun kadang-kadang kita abuse sama diri kita sendiri, ya oleh karena itulah kita jatuh oleh karena penyakit kita atau karena kebodohan kita sendiri ya. Akhirnya kita istilahnya mungkin melakukan suatu kesalahan-kesalahan. Terus kita bilang oh itu udah nasib yang begitu atau itu. Sebenarnya nggak juga. Kita itu adalah apa yang kita makan contohnya ya. Kalau kita makannya tidak teratur, tidak hidup sehat ya mungkin juga akhirnya penyakit yang mendatangi kita tentunya ya. Jadi jangan membunuh itu ini ternyata luas sekali ya. Bukan sekedar secara fisik ya nyawa orang diambil. Ternyata perluasan itu yaitu seperti apa yang Yesus katakan ya untuk mengasihi manusia sesama kita ya. Malah dia mengatakan apabila kita membenci saudara kita sama aja kita sudah melakukan dosa yang tidak jauh lebih serius dari membunuh atau sama saja dengan membunuh gitu. Padahal tidak ada istilahnya nyawa yang diambil di situ. Tetapi membenci ternyata Yesus katakan itu ada hal sama ya membunuh istilahnya. Nah ini makanya ini jadi sulit ya. Sedangkan itu yang kita mau jaga untuk tidak membunuh orang lain aja itu sudah satu hal yang mungkin kita masih bisa keep ya karena kita pun juga mungkin ada rasa takut ya untuk mengambil nyawa orang lain. Tapi oleh karena kebencian, dendam yang mendalam mungkin kita bisa lakukan itu ya. Terlepas dari itu ternyata Tuhan kasih hal yang lebih sulit lagi dari sekedar nyambal orang lain ya. Membenci saudara kita sendiri aja ternyata melakukan hal yang sama seperti itu juga. Maksudnya itu dosanya tidak lebih ringan gitu loh. Meskipun tidak ada nyawa yang diambil. Nah demikian tentunya saya harapkan mungkin dalam buku yang akan kita terbitkan nanti kita akan memberikan beberapa contoh yang istilahnya menarik dalam pembahasan hukum atau titah yang kelima ini ya, jangan membunuh ya supaya kita tahu korelasi daripada kata membunuh ini sebenarnya punya makna yang sangat luas ya. Jadi kita tidak bisa menyempitkan yang penting tidak membunuh ini ya. Bagaimana dengan membunuh hewan atau yang lain ini tidak sama dengan membunuh manusia. Tapi itu bukan berarti Sorry. Can we just cut for a second? Matiin dulu. Sebentar lagi, dikit lagi selesai. Karena Dito mau pulang. Dito harus bahasa Inggris. Nggak, tanggung, tinggal 5 menit lagi selesai. 5 menit. Oke, habis itu udah ya. Ditunggu di bawah. Bahasa Inggris dulu sebentar. Dia cuma sampai 4:30. Habis itu pastor bisa lanjutin yang babak kedua. Oke? Nggak apa-apa babak kedua. Yang terlalu. Oke? Apa nih? Baik, tadi di penghujung pembahasan kita di titah yang kelima tadi, kita memang harus
betul-betul memahami ini bukan hanya sekedar, oh perintahnya kan cuma bilang nggak boleh membunuh ya. Ternyata kalau kita istilahnya membunuh binatang dengan serampangan ya, atau Ya. istilahnya dengan tidak bertanggung jawab ya, bukan untuk dalam pengertian untuk jadi konsumsi ataupun uh, kita melakukan itu hanya sekedar menyiksa ya binatang tersebut. Ini yang istilahnya mungkin kita juga masuk dalam kategori yang Tuhan inginkan kita tidak membunuh atau menghilangkan nyawa ya. Termasuk Eh, binatang begitu maksudnya? Termasuk juga kita istilahnya oh saya kan nggak pernah membunuh manusia tapi misalnya orang utan ya saya tembak-tembakin gitu ya istilahnya hanya Ya, sekedar ya, untuk memuaskan hati kita, hati-hati para pemburu gitu ya ya. istilahnya, atau diambil kulitnya macan cuman dimatiin untuk akhirnya dijadikan patung gitu ya, Mm. atau kulitnya diambil atau eh, apa namanya tuh giginya, taringnya diambil. Ya, Em, ini sebenarnya mungkin tidak directly termasuk daripada kategori apa yang Tuhan maksudkan dari hukumnya ini ya, tetapi kita itu kan juga harusnya menjaga apa yang Allah berikan ya dalam kehidupan kita. Itu kan yang Tuhan perlengkapi ya dalam ya, kehidupan binatang-binatang itu juga dari sejak awalnya memang diciptakan itu memang Tuhan em, luaskan terjadi untuk hidup menjadi bagian berdampingan hidup bersama-sama dengan manusia ya. Em, Meskipun ada beberapa yang memang hewan itu sejak manusia jatuh dalam dosa akhirnya menjadi konsumsi ya ya. eh, untuk makanan kita. Ya, di sini juga disebutkan menghilangkan nyawa sendiri atau bunuh diri atau melukai kita sendiri itu termasuk di dalamnya, Pastor. Betul ya. Nah, itu menarik Ini itu. ini termasuk ya orang-orang yang melakukan aborsi ya. Oh, Itu kan belum manusia gitu loh. hmm, Padahal itu kan sudah ada degup jantung kehidupan itu berdegup ya istilahnya. Nah ya, itu juga kita harus ternyata harus hati-hati juga gitu, nggak mm-mm. bisa sembarangan. Ya istilahnya mengambil nyawa meskipun wah dia belum belum dilahirkan kok itu belum manusia ternyata udah ya ternyata itu udah masuk bagian itu termasuk juga kita bunuh diri sendiri kan nggak merugikan orang lain ya Ya, kan Tuhan bilang jangan membunuh tapi itu kan ke orang lain kalau ke diri sendiri nggak. Toh, ingat Tuhan mm, yang memberikan nyawa itu pada kita jadi bukan kita yang berhak untuk mengakhirinya ya. ya, Harusnya itu kita kembalikan pada Tuhan memang waktunya. Meskipun Tuhan tahu ya istilahnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita lebih daripada apa yang kita ketahuin, tetapi bukan dengan suatu kesengajaan kita menghabisinya orang lain atau menghabisinya orang kita sendiri. ya, Mungkin itu ya Pak. Saya rasa ini cukup mewakili dari berbagai macam konteks ya, termasuk euthanasia Pak. Yang oh, dibunuh ya, ya, dengan sengaja, ya. tetapi alasan medis ya. Langsung Mungkin daripada medis dia ya. tersiksa dan dia juga nggak tertolong, kenapa nggak dia matiin secara peaceful aja gitu Mm-mm. ya. Atau dia yang bersalah, Ya, bersalah oleh karena melakukan kejahatan, tapi dia sudah dilayani, udah dalam pertobatan, tetapi konsekuensi daripada kesalahannya itu tetap harus dia bayar dengan peraturan misalnya pemerintah mengharuskan dia harus mati daripada dia di istilahnya dihukum gantung mm-mm. ya ada macam-macam proses pengadilan ya atau hukum tembak ada yang disuntik mati atau di strom ya ada juga yang ekstrim Ya, sengaja istilahnya tuh rasa sakit itu diupayakan ya untuk bagian daripada hukuman itu di mm. strom itu kan nggak mati langsung gitu Ya, istilahnya. ya. Tapi ada yang disuntik pelan-pelan akhirnya dia tertidur akhirnya peaceful tiba-tiba nyawanya hilang. Nah itu bagaimana tuh Oh, kalau kalau kita mau lihat apa kita termasuk yang mempro itu bagaimana jadinya? ya? Ya, ya. Ada juga yang suaminya mungkin nggak tega lihat istrinya Ah, karena istrinya sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk memberikan respon atau jawaban. Suaminya yang dalam hal ini aduh kasihan juga ya. Apa namanya istrinya eh,
meronta-ronta kesakitan. Iya. Akhirnya dia ambil pesan, ya udahlah, diambil aja alat penyangga kehidupannya itu, yaitu pernapasan segala macam, sehingga akhirnya dia kan bergantung hanya pernapasan, akhirnya mati. Iya. Nah, niat itikat baik suaminya ternyata tidak direspon baik. Ternyata ini ada hubungan dengan harta gono gini gitu loh. Nah, entah itu asuransi atau apa kan. Medisnya kan dia ada bisa mengklaim asuransi dan itu jatuh ke suaminya. Jadi dituduh sang suami sengaja untuk mau cari mengambil harta istrinya dengan cara demikian, berpura-pura mengasihani padahal ada udang di balik batunya itu istilahnya. Nah, apakah ini kasus-kasus aja ya. Tapi sebenarnya kita tetap pro life, artinya menghadapi itu secara natural ya. Jadi bukan karena kesengajaan ataupun atas dasar rasa kasihan atau apapun. Ya memang kalau memang harus jalanin hal seperti itu ya kita harus jalanin gitu ya. Kelihatannya sedemikian. Tapi ada orang-orang daripada dia kesakitan meronta-ronta itu. Bahkan ada yang kalau dalam film-film tuh Pak, udah sakit, udah bunuh aja aku daripada aku mati di tangan musuh atau daripada aku merana kesakitan begini nggak tahan hidup, bunuh aja, kira dibunuh ya. Tapi atas dasar permintaan ya, bukan atau karena maunya kita, tapi atas permintaan dan kita mengiyakan juga. Kita membunuh apa enggak? Secara ini kan bicara soal fisikal ya, membunuh juga sih sebenarnya. Iya. Ya kembali lagi ya, tentunya kita bisa memohon ampun pada Tuhan ya, karena ada case-case tertentu yang kita sendiri kadang-kadang di luar daripada pemahaman kita Pak. Tapi kita tentunya tidak bisa membahas semua satu persatu di ruang lingkup ini. Tapi saya harap tadi beberapa topik yang sudah kita angkat itu bisa mewakili ya bagaimana bukan rumit ya, tapi complexity daripada hukum yang harus kita patuhi ini ternyata bukan satu hal yang yang penting nggak membunuh orang lagi berarti saya udah ikut menjalani hukum ini dengan baik. Ternyata nggak. Ingat Tuhan Yesus, kamu nggak pernah benci sama orang? Pernah. Nah, ternyata kamu udah kena juga dengan hukuman yang ini juga. Karena membenci ternyata tidak lepas dari termasuk hukum dalam hal ini ya. Ya, hukum lima. Baik Pastor, dan kita cukupkan untuk pembahasan dari perintah 1 sampai dengan 5 dari perintah Allah. Dan kita akan lanjutkan kembali dalam seri berikutnya untuk membahas perintah Allah dari yang ke-5 sampai dengan ke-10. Bukan ke-6 Pak. Ya. Dari ke-5 sorry. Dari perintah yang ke-6 sampai dengan perintah yang ke-10 ya. Dan ini masih dalam seri penerbitan buku Bertumbuh dalam Iman Kristen yang berdasarkan Katekismus Kecil Martin Luther. Dan kita jumpa lagi dalam pembahasan berikut. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.